serta mereka pok-cipok. Wow. Terlihat ketika Dusi membuat daftar kegiatan yang ia ingin lakukan bersama dengan Hyejin serta effortnya dalam membuat kotak perhiasan itu dengan cinta. Dan episode 12 pun selesai. Oke, kita sampai di part terakhir yaitu part 5 dari drakor Hometown Cha-Cha-Cha episode 13, 14, 15, dan 16. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy. 오케이. 이제 거의 다 된 것 같다. Di episode 13 dimulai dari Hyejin yang membuat masakan untuk Dusi karena hari ini adalah hari ulang tahun dari Dusi. Sehingga Pyomi yang diminta untuk mencicipi makanan Hyejin sudah pasti membuatnya ogah karena ia tahu kalau Hyejin masak pasti makanannya tidak enak sekali. Dan ketika Hyejin ke rumah Dusi, ternyata semua warga sudah ada di sana untuk merayakan hari ulang tahun Dusi. Sehingga mereka merayakannya bersama. Bahkan ketika potong kue, Hyejin ikut serta karena Hyejin pacar dari Dusi. Hingga ketika mereka berduaan ke dalam, Dusi pun bertanya apa yang dibawa oleh Hyejin. Awalnya Hyejin tidak mau memberikannya karena Dusi tadi sudah makan. Namun Dusi memaksa karena Hyejin sudah capek-capek memasaknya. Dan ketika dimakan, reaksinya terlihat enak. Yang padahal Pyomi yang tadi mencicipinya rasanya keasinan bahkan tidak layak makan. Dan sudah pasti Dusi berpura-pura agar Hyejin tidak sedih. Bahkan ketika Hyejin ingin mencobanya, kenapa nggak waktu Anda masak dicoba? Malah langsung dikasih, anjing. Nggak dicicipi dulu, bangsa. Dusi tidak membiarkan hal tersebut dan hal itu dilihat oleh Hwajong. Sehingga ia paham kalau Hyejin dan Dusi harus punya waktu berdua. Semua warga pun langsung buru-buru balik dengan berbagai alasan sehingga Dusi dan Hyejin dapat waktu berduaan. Sedangkan Yoongyong dan Gemchol yang balik, Yoongon pun ingin mereka berkencan lagi seperti dulu karena ketika bayi mereka lahir nanti akan sulit melakukannya. Namun Gemchol meminta Yoongyong untuk istirahat saja karena Yoongyong akan segera lahiran. Sehingga Yoongyong dibuat sedih akan hal itu. Balik lagi ke Dusi dan Hyejin. Hyejin pun melihat minuman terbaru dari Dusi, tapi minuman itu harus ditunggu setahun dulu. Sehingga Hyejin meminta minuman itu serta memberikan nama di sana. Tapi ketika Hyejin bertanya apa yang akan terjadi di 1 tahun ke depan akan hubungan mereka, Dusi mengalihkannya ke hal lain. Selesai dengan semua itu, Yonggu dan asistennya yang pergi ke tempat rapat, mereka sedang bersih-bersih di sana. Namun ketika Hwajong menatap Yonggu, membuat Yonggu bingung akan hal itu. Yang padahal Hwajong hanya memberitahu kalau semangka yang dibawa oleh Yonggu itu belum matang, serta ia membantu untuk bersih-bersih. Dan ketika Hwajong balik bersama dengan Namsu, Namsu pun mengetahui kalau Hwajong menukar nama undian ke Yonggu sembari menggoda Hwajong. Sedangkan di lain tempat, para kru Jisung yang sedang istirahat, Jisung tidak ingin makan sehingga Doha memberitahu alasannya berupa Jiwon yang tidak ingin kerja lagi dengannya. Alhasil Jisung yang mendengarnya menghentikan Doha. Bahkan hal itu didengar juga oleh Dusi. Seketika Jiwon pergi dari sana. Melihat Jisung dan Doha yang tidak bersemangat akan hal itu, langsung mengajaknya makan di rumah Dusi. Hingga di saat Doha melihat-lihat rumah Dusi dan melihat obat tradisional, ia pun mengetahuinya karena ayahnya sudah lama sakit berupa bagian bawah tubuhnya lumpuh dan ia menggunakan obat itu. Dan ketika makanan sudah jadi, Jisung pun bertanya alasan Dusi memberikannya
makan. Dusi menjawab ia merasa bersalah dan Doha malah memotong pembicaraan berupa Yejin menolak Jisung dan berpacaran dengan Dusi. Alasan Doha bisa mengetahuinya karena gantungan jimat keberuntungan mereka balik sudah pasti jawabannya terente. Sehingga Dusi memberitahu bahwa ia merasa bersalah karena sebelumnya ia merebut paha ayam dari Jisung waktu itu. Selesai dengan makan, Dusi pun menghampiri Jisung. Dusi pun tahu kalau sikap Jisung sekarang itu ulah dari Jiwon dan meminta Jisung untuk peka kalau Jiwon itu suka dengan Jisung serta memintanya untuk gaskeun anjing biar tidak telat ketika ia suka dengan Yejin. Bahkan terlihat jelas dampak ketika Jisung tertolak oleh Yejin, ia masih bisa makan. Tapi kenapa dengan Jiwon ia sampai tidak mau makan? Kan sudah terlihat jelas bahwa sebenarnya di dalam lubuk hati Jisung paling dalam itu adalah Jiwon. Sehingga Jisung dibuat dilema akan hal itu. Selesai itu mereka yang akan balik, Dusi memberikan obat tradisional itu ke Doha untuk kesembuhan ayahnya. Sedangkan di tempat Yejin tiba-tiba teman kampusnya datang ke kliniknya. Alhasil membuatnya terkejut dan karena mulut dari teman kampusnya yang sangat kekotak-kotaan sekali membuat Pyomi kesal akan hal itu. Dan untuk mengalihkannya, Yejin pun mengajak mereka pergi yaitu ke tempat Chunjae. Bahkan ketika Chunjae mengantarkan minuman, teman Yejin yang bersikap angkuh bahwa merasa tempatnya burik namsok menghentikan Chunjae demi Yejin. Teman Yejin pun memberitahu kalau mantan Yejin sudah menikah. Sudah pasti Yejin don't give a fuck atau bodoh amat akan hal tersebut. Namun ketika temannya merasa kalau Yejin jomblo, Yejin memberitahu kalau ia sudah punya pacar dan tepat sekali Dusi datang sehingga mereka berkenalan. Dan temannya tahu Dusi dari foto waktu itu, tapi Yejin langsung mengalihkannya sambil berkata ke Dusi opa atau sayang. Anjing sayang. Ya karena biasanya Dusi dipanggil kepala Hong. Teman Yejin pun mengundang mereka untuk bermain golf besok dan Dusi mengiyakannya padahal Yejin tidak tahu apakah Dusi bisa main atau tidak. Ya karena golf itu olahraganya orang kaya ya. Hanya orang-orang berduit yang bisa main. Hingga di saat mereka balik, Yejin pun takut kalau teman Yejin menyakiti perasaan Dusi jika Dusi tidak bisa bermain golf. Tapi Dusi meyakinkan Yejin bahwa itu tidak akan terjadi. Dan di keesokan paginya, Dusi pun meminjam tongkat golf milik Yonggu. Hingga ketika mereka sampai, Yejin pun meminta Dusi untuk bersikap sopan untuk hari ini aja. Dan Dusi mengiyakannya. Dan di saat bertemu, teman Yejin diputar kesima akan Dusi. Bahkan ketika mereka bermain, ternyata Dusi sangat jago dalam bermain golf. Seketika membuat mereka terkejut, ternyata Dusi sejago itu. 내가 더 잘 쳐. Selesai dengan semua itu, Yejin pun memberitahu betapa hebatnya pacarnya bisa melakukan apapun. Bahkan Dusi lulus di universitas terbaik. Namun ketika temannya bertanya apa pekerjaan Dusi, Dusi berkata dengan jujur bahwa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap karena ia lebih memilih menjadi bosnya sendiri dan ia nyaman melakukannya karena semua hal sudah pernah ia lakukan. Jadi ya, sekarang menikmati hidup saja sesuai apa yang ia inginkan. Terlebih lagi sekarang sudah ada wanita yang ia cintai, yaitu Yejin, sudah cukup baginya. Dan ketika selesai, teman Yejin pun dibuat kagum akan pacar Yejin dan bertanya akan Yejin yang menikah dengan Dusi karena di umur mereka sudah tidak bisa sembarangan berpacaran. Seketika Yejin kepikiran juga akan hal itu. Hingga di saat mereka akan balik, Yejin bertanya sampai kapan Dusi akan hidup seperti itu dan bertanya alasan ketika dirinya lulus kuliah itu ngapain, berupa rumor 5 tahun yang lalu. Tapi Dusi masih belum siap untuk memberitahunya. Sehingga Yejin menebak-nebak dari Dusi yang menang lotre akan misteri ketiga di Gongjin. Tapi Dusi waktu itu tidak ada di Gongjin. CEO setara Steve Jobs atau Mark Zuckerberg, anggota dewan yang mundur karena dikecewakan, dan berbagai macam hal-hal di luar nalar. Alhasil Dusi memberitahu kalau ia hanya pegawai biasa. Alhasil membuat Yejin bingung jika memang seperti itu, kenapa Dusi
Dusi merahasiakannya. Namun ketika Yejin bertanya lebih dalam, Dusi mengalihkannya. Dan ketika Yejin bertanya akan Dusi yang kembali ke Seoul, Dusi tidak ingin karena ia sudah nyaman di Gongjin. Alhasil membuat Yejin sedih. Sedangkan di lain tempat, Hwajong yang seperti biasa melayani pelanggan, Yonggu datang sambil membawa kertas nama Hwajong yang lecek. Dan itu ia temukan ketika ia berniat membuang sampah dan ingin melihat namanya waktu undian syuting. Tapi yang ia temukan bukan namanya, melainkan Hwajong. Alhasil membuatnya sedih, padahal ia sejahat itu ke Hwajong. Tapi kenapa Hwajong masih bersikap baik sekali dengannya? Dan ketika restoran akan tutup, Hwajong pun meminta pekerjanya untuk balik saja dan ia yang akan mencuci piring-piring. Namun karena Hwajong kecapean, ia pun ketiduran di sana. Dan ketika ia terbangun, ternyata piring-piring sudah beres dicuci. Sedangkan di lain kisah, yaitu Pyomi dan Encol, mereka yang habis nonton, Encol selalu mencari tahu di Mbah Golo-Golo akan hal itu agar Pyomi tidak kecewa nantinya. Alhasil Pyomi memberitahu bahwa mau dimanapun mereka, mau di pinggir jalan kek, di tepi sungai kek, dimanapun itu, asalkan mereka bersama berdua, sudah membuatnya sangat bahagia dan meminta Encol mengikuti kata hatinya saja. Seketika Encol langsung memeluk Pyomi dan Pyomi dibuat senang akan hal itu. Dan Yejin, ia pun dibuat kepikiran akan Dusi yang tidak akan kembali ke Seoul. Sedangkan Dusi, ia yang merapikan kemejanya di lemari melihat sebuah blazer miliknya atau jas lah bisa dibilang, yang dimana ia mendapatkannya dari Sona. Siapakah wanita ini? Who the fuck is this? Berita tentang badai di Gongjin pun akan terjadi hari itu, sehingga Yungyong meminta Gemchol untuk memasukkan buah di luar. Alhasil membuat Gemchol kesal karena kenapa Yungyong melakukan itu kalau sudah tahu akan ada badai. Bahkan berkata kalau Yungyong serakah. Sudah pasti membuatnya sedih. Dan karena Yungyong ingin ke toilet, ia yang tali sepatunya lepas meminta bantuan Gemchol. Namun Gemchol terlihat seperti keberatan melakukan itu, seakan berat hati melakukannya. Sudah pasti hal tersebut makin membuat Yungyong sedih, sehingga Gemchol mencoba untuk menghiburnya berupa bayinya harus cepat lahir agar Yungyong bisa bersantai. Alhasil membuat Yungyong emosi akan hal itu karena dipikirnya habis melahirkan itu bisa bersantai, belum lagi nyusun, tidurin anak, menggantikan popok dan hal-hal lainnya. Serta kata serakah yang diucapkan oleh Gemchol tadi, ia harusnya istirahat di kehamilannya, tapi ia sibuk bekerja mengurus kelontong. Bahkan ia merasa kesepian dan ketakutan. Tapi Gemchol hanya melihat saja, semua badannya sakit, bahkan untuk menunduk aja ia tidak bisa. Oleh sebab itu ia meminta bantuan Gemchol, tapi respon dari Gemchol seperti itu. Dan karena sudah muak sekali dengan Gemchol, ia pun mengusir Gemchol pergi, dan Gemchol mengiyakannya serta langsung pergi. Alhasil membuat Yungyong menangis karena tali sepatunya belum diikat. Sedangkan di tempat Hwajong, ia yang ingin menutup jendela dengan lakban, ia pun hampir terjatuh. Tapi untungnya hal tersebut diselamatkan oleh Yonggu yang datang, sehingga terjadilah adegan romantis. Kalau ini drama India, pasti isinya penyanyi latar di belakang yang sangat ganggu anjing. Alhasil membuat mereka berdua sama-sama salting dan mengalihkannya ke cara menutup yang benar. Selesai dengan semua itu, Hwajong pun tahu kalau Yonggu lah yang mencuci piring di restorannya. Ya, karena ciri khas Yonggu di saat mencuci piring masih ada busa di tempat pencucian dan lap yang digulung. Alhasil membuat Yonggu terkejut karena Hwajong masih mengingat hal tersebut. Dan Hwajong berkata kalau ia hanya mengingat hal-hal menyebalkan dari Yonggu. Seketika Yonggu meminta maaf ke Hwajong akan dirinya di masa lalu dan menjadi suami yang buruk untuknya. Dan karena waktu itu ia mendengar bahwa teman Hwajong ingin mengenalkannya dengan seorang duda, Yonggu malah memintanya untuk Hwajong menerima hal tersebut. Alhasil membuat Yonggu kesal dan langsung memintanya pergi jika tujuan Yonggu hanya untuk itu, dan memberitahu kalau ia menyetujuinya dan akan bertemu dengan si duda. Seketika Yonggu terkejut dan terlihat sedih akan hal itu. Tepat di saat itu, Ijun datang bersama dengan Bora, dan Bora akan menginap di tempat Ijun. Sedangkan di tempat Dusi, Gemchol pun datang serta curhat akan Yungyong yang mengusirnya. Sudah pasti Dusi tahu kalau yang salah itu Gemchol, serta menyadarkan Gemchol akan kesalahannya dan memintanya untuk balik, sehingga Gemchol paham dan langsung pergi. Namun ternyata HP-nya tertinggal
tinggal di sana. Hujan badai pun sudah turun dan Hyejin, ia yang ke toko kelontong, melihat tempatnya berantakan. Bahkan Yoongyong sedang menangis di sana. Tapi Yoongyong langsung bersikap bahwa ia baik-baik saja. Dan karena Hyejin melihat tali sepatu dari Yoongyong lepas, ia pun mengikatnya. Tapi di saat itu Yoongyong berkata kalau ia iri dengan Hyejin yang hidup bebas dan melakukan apapun yang ia suka. Namun Hyejin malah sebaliknya, kalau ia malah iri dengan Yoongyong karena Yoongyong berhasil membesarkan anak dan itu lebih sulit. Serta sangat salut dengan Yoongyong. Tapi tiba-tiba perut Yoongyong kontraksi. Bahkan ternyata air ketuban dari Yoongyong akan pecah. Alhasil membuat mereka panik dan langsung menelpon Gemchol. Tapi karena HP dari Gemchol di rumah Dusi yang menjawabnya serta langsung OTW ke tempat Yoongyong. Sampailah Dusi di sana. Mereka yang akan berangkat ternyata terjadi tanah longsor dan banjir yang membuat jalan ditutup. Alhasil membuat mereka bingung mau kemana. Dan karena Hyejin tidak kuat, ia yang akan menanganinya dan meminta Dusi ke rumahnya. Dan di tempat nenek Gambri, para nenek yang menikmati semangka sembari cerita akan pernah ada badai topan yang lebih dahsyat, terdapat telepon dari Dusi akan cara melahirkan di rumah. Karena nenek Gambri pasti tahu caranya. Sehingga Hyejin mendengar arahan dari nenek Gambri. Dan Gemchol ternyata ia habis membeli durian kesukaan Yoongyong. Bahkan dibuat bingung kok pintu toko tidak ditutup serta mengira kalau Yoongyong sudah balik. Alhasil ketika ia menelpon membuatnya terkejut. Balik lagi ke Hyejin. Hyejin pun akan berusaha membantu Yoongyong, tapi Yoongyong harus percaya dulu dengannya. Dan Yoongyong percaya kepada Hyejin. Sampailah Gemchol di rumah Hyejin dengan keadaan panik serta ia langsung menemani Yoongyong di kelahirannya. Anjir, entah kenapa aku berkaca-kaca di sini nih anjing. Dan Bora, ia yang menginap, tiba-tiba terbangun dan menangis karena ia khawatir akan ibunya. Sehingga Ijun yang melihat Bora menangis memberitahu kalau mereka bisa meminta permohonan ketika Gledek Asyap muncul. Sehingga mereka berdoa memohon agar ibu Bora baik-baik saja. Dan terlihat Yoongyong yang melahirkan. 너 남은 인생을 대머리랑 살고 싶다지? 아니, 내가 너 오늘 Akhirnya bayi Yoongyong pun lahir dengan selamat dan sehat. Sehingga membuat Gemchol menangis sambil meminta maaf akan tindakan dirinya sebelumnya yang tidak memahami Yoongyong. Serta berjanji akan selalu menemani Yoongyong apapun yang terjadi. Sehingga Hyejin yang mendengarnya dibuat terharu akan hal itu. Bahkan Yoongyong dan Gemchol meminta Hyejin menggendong bayinya karena Hyejin yang telah membantu dirinya. Alhasil membuat Hyejin terkesima akan hal itu. Dan di saat itu Dusi masuk dan Dusi menggendong bayi tersebut yang membuat Dusi turut senang akan keluarga baru mereka di Gongjin. Selesai dengan semua itu, Hyejin pun memeluk Dusi dan Dusi dibuat kagum akan Hyejin tadi dan sangat bangga dengannya. Dan karena tempat tidur Hyejin dipakai, ia pun akan tidur di rumah Dusi dan mereka tidur bareng. Hyejin pun curhat bahwa awalnya ia kurang suka dengan anak-anak, tapi entah kenapa tadi ia sangat senang bisa memegang bayi. Serta bertanya apakah Dusi pernah berpikir akan punya berapa anak. Tapi Dusi tidak pernah memikirkan hal tersebut serta tidur. Sehingga Hyejin yang belum begitu ngantuk melihat sebuah buku. Tepat di saat itu ternyata ada foto sebuah keluarga. Dan ketika Dusi melihatnya membuatnya kesal akan hal tersebut karena Hyejin asal mengambil barangnya. Hyejin pun bertanya siapa mereka dan jawaban Dusi hanya orang yang ia kenal. Alhasil membuat Hyejin bingung dengan sikap Dusi yang menyembunyikan sesuatu darinya. Baik hanya pegawai biasa dan hanya kenalan saja. Karena ia pernah bilang ke Dusi kalau ia tidak mau ada rahasia di antara mereka. Walaupun Dusi sudah mengiyakan apapun, tapi Dusi hanya belum terbuka soal dirinya sendiri ke Hyejin. Oleh sebab itu, ia berharap kalau Dusi terbuka dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Toh Hyejin adalah pacarnya. Apalagi Hyejin menantikan masa-masa ketika mereka berkeluarga nanti. Namun jawaban Dusi, maaf
maaf. Hanya maaf. Sudah pasti membuat Yejin sedih akan hal tersebut. Terlihat ketika Bora dan Ijun di rumah Dusi sembari bermain bersama Semsem. Bora pun bertanya jika Dusi suka dengan si Landa atau si Semsem, kenapa dulu ia tidak mau merawatnya. Dan alasan Dusi adalah ia takut untuk berpisah. Dan episode 13 pun selesai. Lanjut episode 14. 대체 뭐가 그렇게 어려워? Di episode 14 dimulai dari Yejin yang sedang sedih karena Dusi masih belum terbuka akan dirinya, apalagi masa lalunya. Alhasil Yejin pun pergi dari sana. Tepat di saat itu Hwajong pun datang dengan niatan menemui Yejin di rumahnya. Dan karena tidak kuasa menahan tangisnya, Yejin pun menangis dengan alasan telat bayar sewa. Sehingga Hwajong yang paham kalau Yejin bersedih karena Dusi, ia pun mengajak Yejin ke rumahnya sembari memberikannya makan. Dan sesampainya mereka di rumah, Hwajong pun bertanya akan ada masalah apa Yejin dengan Dusi. Siapa tahu ia bisa membantunya. Alhasil Yejin pun bertanya akan apa yang terjadi dengan Dusi di 5 tahun yang lalu. Hwajong juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Dusi, tapi yang ia masih ingat sampai sekarang berupa Dusi yang balik, tapi dengan keadaan teramat amat sedih seperti kehilangan semuanya. Oleh sebab itu semua warga enggan untuk bertanya dan hanya bisa mengandai-andai aka rumor akan Dusi. Serta paham kalau masalah Yejin berupa Dusi yang belum terbuka. Tapi Hwajong yakin kalau suatu saat nanti Dusi akan cerita karena Dusi terlihat lebih bahagia ketika bersama dengan Yejin. Dan alasan Dusi seperti itu karena dari kecil ia selalu dewasa dan belajar untuk menahan diri. Jadi Dusi tidak tahu cara berkeluh kesah. Apapun yang menimpanya tak ada yang mendengarkan keluhan. Dan Dusi ia pun merasa bersalah akan dirinya ke Yejin sehingga ia berniat menelponnya tapi tidak dijawab. Dan di saat itu terdapat panggilan untuk meminta bantuan Dusi sehingga Dusi utiwi. Dan tepat di saat itu Sona datang ke Gongjin, tapi entah kenapa jalan sesepi itu Sona tidak nge ada Dusi di sana. Memang buta atau gimana ente? Coba bangsat. Kalau gue di jalan pasti nge gitu. Anjing kan sepi gitu, tiba-tiba ada orang sisanya noleh gitu. Anjing ini nggak ada sama sekali, emang buta kayaknya bangsat. Yang dimana Sona bertemu dengan Jisung. Ya karena ternyata mereka berdua sepupuan atau satu keluarga. Dan Sona sudah memiliki seorang putra. Kembali ke Yejin yang tidur di rumah Hwajong. Ia pun menelpon Dusi balik, tapi ia meminta mereka untuk tidak bertemu dulu karena ia tahu kalau bertemu pasti Dusi belum terbuka dan hanya meminta maaf. Jadi Yejin ingin memberikan waktu ke Dusi untuk memikirkannya. Alhasil membuat Dusi sedih akan hal itu. Sedangkan di lain tempat, Pyomi pun terus diberikan hadiah oleh Encol. Tepat di saat itu, Chohui ingin memeriksa gigi yang dimana gigi bungsunya tumbuh dan harus dicabut. Serta gigi bungsu muncul ketika di umur 20 tahun masa-masanya jatuh cinta. Sehingga terlihat ketika Chohui yang bersama dengan Hwajong sedang membuat kutek tradisional. Tepat di saat itu ibunya datang menemui Chohui. Bahkan ibunya sedih karena ia merasa sudah salah mendidik Chohui dan menganggap Chohui sudah tidak waras. Tapi Chohui menyangkal perkataan ibunya dan hal tersebut dilihat oleh Hwajong dan bingung apa yang terjadi, termasuk saya. Hingga di malam harinya Dusi pun mulai rindu dengan Yejin. Begitupun dengan Yejin. Serta Dusi yang ke tempat Yejin memilih untuk bersembunyi dan hal itu dilihat sebenarnya oleh Yejin. Tapi Yejin memilih untuk tidak melihatnya. Hingga di pagi harinya Pyomi pun memakai baju pemberian dari Encol yang membuat Yejin terkejut karena baju tersebut harganya mahal. Sehingga Pyomi curhat kalau belakangan ini Encol terus dan terus memberikannya barang-barang ke Pyomi. Bukan barang biasa atau KW tapi yang ori. Sudah pasti harganya melebihi UMR. Sehingga Pyomi merasa terbebani. Terlebih lagi gaji Encol jadi polisi itu tidak mungkin sebanyak itu. Alhasil ia meminta Encol untuk tidak terus
memberikannya barang. Toh hari itu bukan hari spesial dan sudah merasa cukup akan kehadiran Encol. Itu sudah hari spesial untuknya. Tepat di saat itu, Encol mendapatkan panggilan telepon. Namun karena Encol lama, Piomi pun mencarinya. Yang ternyata Encol teleponan dengan seseorang seperti sedang menelpon bandar-bandar. Alhasil membuat Piomi overthinking karena dipikirnya semua barang-barang yang diberikan hasil dari dunia gelap. Bahkan ketika ia ingin menghentikan tindakan Encol berupa mengajaknya nonton, Encol tidak bisa menerima ajakan Piomi karena urusannya lebih penting. Sedangkan di lain tempat, para warga yang seperti biasa melakukan bersih-bersih, Yonggu dan Chohui yang bersama. Yonggu meminta maaf atas kejadian kemarin yang membuat Chohui tidak nyaman. Tapi di saat itu, Chohui memberitahu bahwa ia terkejut kalau Hwajong dan Yonggu bercerai. Padahal ia sangat berharap kalau Yonggu dan Hwajong hidup bersama. Karena dari dulu ia melihat mereka berupa Yonggu yang begitu tahu sekali dengan Hwajong seperti melengkapi. Membuatnya sangat berharap kalau mereka hidup bersama selamanya. Begitupun dengan Yonggu yang tersadar bahwa ia membutuhkan Hwajong. Sehingga Chohui meminta Yonggu untuk tidak kehilangan Hwajong untuk kedua kalinya. Tapi di saat itu ternyata mereka berdua dilihat oleh Hwajong dari kejauhan. Yang membuat Hwajong cemburu dan sedih akan hal itu. Sedangkan Hyejin dan Dusi, mereka yang bertemu memilih tetap untuk tidak bertemu karena Hyejin tahu kalau Dusi belum siap memberitahunya. Dan di malam harinya, Piomi pun mengintip Encol yang sedang CEO senjata api. Alhasil Piomi langsung menghentikannya dan menyadarkan Encol yang padahal itu bukan senjata api sungguhan, melainkan mainan karena Encol suka mengkoleksinya. Dan itu adalah pelanggan yang sering membeli koleksi Encol. Anjing. Hingga di saat mereka berbincang bahwa Encol keuangannya terbatas, ia ingin memberikan yang terbaik untuk Piomi. Bahkan ia sudah rajin menabung dan yang lainnya. Begitupun dengan Piomi juga, dan ia sudah memutuskan untuk serius dengan Encol sampai ke jenjang pernikahan. Yang ternyata Encol juga memikirkan hal yang sama setiap harinya bahwa Piomi adalah calon masa depannya. Serta Encol langsung mencipok-cipok Piomi. Wow. Dan di lain tempat, Namsu yang ke tempat Hwajong melihat Hwajong yang minum-minum sendiri. Sehingga ia join. Namsu pun tahu kalau Hwajong sedang tidak baik-baik saja. Dan itu benar karena hatinya mulai terasa hampa. Dan mengingat ketika Yonggu sangat-sangat perhatian ke ibunya. Seakan itu adalah ibunya sendiri. Tapi di pikirannya Yonggu melakukan itu karena kasihan. Walaupun ia tahu kalau itu bukan cinta, ia tidak ingin melepaskannya. Sudah pasti seiring berjalannya waktu, ia mulai benar-benar jatuh cinta dengan Yonggu. Sehingga Namsu menyadarkan Hwajong bahwa semua yang dilakukan Yonggu karena memang Yonggu suka. Tapi ketika Hwajong curhat kalau Yonggu memintanya bertemu dengan si Duda, membuat Namsu meminta Hwajong untuk berkata jujur saja. Namun Hwajong sudah begitu mabuk. Alhasil Namsu ada ide untuk membuat Yonggu bertemu dengan Hwajong. Dan itu berhasil. Hingga di saat Hwajong sadar, membuat dirinya terkejut karena ada Yonggu di sana. Yonggu pun meminta Hwajong untuk tidak bertemu dengan si Duda serta meminta Hwajong memaafinya sekali saja karena ia sudah mengingat apa yang membuat Hwajong mencerainya. Dan sekarang ia tersadar akan kehadiran Hwajong di hidupnya dan ingin mengulang lagi dari awal sehingga Hwajong dibuat terharu termasuk saya. Alhasil mereka pun berpelukan sambil menangis. 내가 너한테 진짜로 Hingga keesokan harinya, Jisung yang pergi dan Doha menitip sesuatu. Doha memberitahu kalau Dusi dan Hyejin lagi bertengkar. Alhasil Jisung langsung menemui Dusi. Jisung pun meminta Dusi untuk berdamai aja dan jika masalah Dusi berupa dirinya belum terbuka, jujur saja dan entah reaksi Hyejin itu seperti apa nantinya. Setidaknya Dusi sudah jujur akan dirinya. Hingga di saat Jisung balik, Jisung pun memberitahu ke Jiwon akan dirinya yang bertemu dengan Dusi karena
Dusi bertengkar dengan Yejin. Alhasil membuat Jiwon kesal karena Jisung tidak memikirkan dirinya, yang padahal Jisung biasa saja. Malah ia sudah sembuh dari patah hatinya. Iya, karena hatinya sudah berpindah ke Jiwon. Dan Yejin, ia yang baru balik, mendapatkan bingkisan dari ibu tirinya berupa makanan untuk Yejin. Sehingga Yejin menghubungi ibunya, bahkan ayahnya mengajak mereka yaitu Dusi dan Yejin untuk datang ke Seoul, serta mereka akan makan-makan lagi. Alhasil membuat Yejin teringat akan Dusi waktu ayahnya datang dan menyadari bahwa Dusi memang sulit terbuka karena ia tidak terbiasa akan hal itu. Sedangkan Dusi, ia yang melihat foto yang dimana itu adalah Sona dengan seorang pria sambil menggendong bayi yang sudah pasti itu anak mereka, terlihat ketika Dusi waktu masih kuliah, yang dimana ia satu kamar dengan pria yang difoto bernama Jonggu. Dan Jonggu sudah mempersiapkan hal-hal untuk memperingati hari kepergian kakek Dusi. Bahkan mereka merayakannya bersama. Alhasil membuat Dusi terharu dan menangis akan hal itu karena Jonggu menganggap Dusi seperti adiknya. Dan jas itu adalah hadiah untuk Dusi agar Dusi bisa menggunakannya untuk melamar kerja. Namun sayang, ketika Jonggu meninggal, Sona menyalahkan Dusi atas kepergian Jonggu. Seketika Dusi teringat lagi dan ingin mencari udara segar, yang ternyata Yejin sudah berada di depan. Yejin pun memberikan makanan untuk Dusi serta memberitahu bahwa ia sudah memutuskan kalau Dusi harus berjanji suatu hari nanti Dusi akan menceritakan dan membuka isi hatinya ke Yejin. Dan karena mereka memiliki keinginan yang sama untuk hidup bersama, maka Yejin bisa menunggu. Hari syuting terakhir dari Jisung pun tiba serta Jisung sangat berterima kasih ke Dusi karena dari awal sampai akhir Dusi sudah membantunya. Tepat di saat itu Nenek Gamri menelpon sehingga Dusi menghampiri Nenek Gamri. Nenek Gamri yang tahu kalau habis ini ada pesta perpisahan untuk Jisung akan memasakkan makanan. Tapi di saat itu Nenek Gamri bertanya akan hubungan Yejin dan Dusi dan meminta Dusi untuk meminta maaf ke Yejin karena Nenek Gamri sangat suka melihat Dusi bersama dengan Yejin dan meminta Dusi hidup untuk dirinya sendiri juga agar bahagia. Jika Dusi bahagia, Nenek Gamri juga bahagia akan hal itu dan juga memintanya untuk menikmati hidupnya. Dan di tempat Yejin, ia pun mendapatkan telepon dari temannya bahwa Yejin mendapatkan tawaran kerja menjadi dosen klinis. Dan ketika Yejin akan pergi ke pesta perpisahan dan berpapasan dengan Dusi, mereka pun pergi bersama. Terlihat pesta perpisahan yang dilakukan untuk Jisung and the team. Bahkan Jisung sampai diminta bernyanyi di depan dan Jisung yang awalnya tidak mau, tapi karena dipaksa, ia pun akhirnya nyanyi dan ia bernyanyi sesuai dengan kisah hidupnya. Berupa orang lama bisa tergantikan dengan orang baru yang mencintai Anda. Sehingga Dusi yang melihat Yejin akhirnya memutuskan serta mengajak Yejin pergi untuk memberitahu kalau nanti malam ia akan menceritakan cerita panjang untuk Yejin. Alhasil membuat Yejin senang akan hal tersebut dan akan mendengarkannya. Begitupun dengan Yejin yang ingin memberitahu sesuatu tentang tawaran yang ia dapat. Di tempat pesta, para warga pun berbincang akan Dusi dan Yejin yang sepertinya sudah baikan dan menyindir akan sebutan mereka dari Dusi yang awalnya manggil Bu Dokter jadi Yejin, tapi Yejin masih memanggil Dusi dengan kepala hong. Dan para warga juga merasa kalau nama Dusi tidak cocok untuknya. Sehingga Doha bertanya nama panjang dari Dusi itu apa. Hingga di saat Yejin dan Dusi balik, tiba-tiba Doha dengan keadaan emosi bertanya akan dulu Dusi kerja di perusahaan aset. Dan kenalkah Dusi dengan ayahnya yang dulu kerja menjadi security di tempat dulu Dusi kerja. Terlihat ketika Dusi di 5 tahun yang lalu sedang bekerja di sebuah perusahaan, sering memberikan minuman ke security yang dimana itu adalah ayah dari Doha. Sehingga Dusi ngeh kalau ayah Doha yang sakit yang dimaksud adalah security di tempatnya kerja. Bahkan Doha langsung membogom Dusi karena Dusi ayahnya bisa jatuh sakit dan lumpuh. Sudah pasti membuat semua orang di sana terkejut akan itu. Terlihat ketika Dusi sedang membuat hal-hal yang ingin ia lakukan bersama dengan Yejin, yang diakhiri dengan hidup bahagia bersamamu selamanya. Dan episode 14 pun selesai. Lanjut episode 15. 이름 홍두식 맞아요?
혹시 예전에 YK 자산운용 일했어요? Di episode 15 dimulai dari Doha yang menghajar Dusi karena Dusi telah menghancurkan hidup keluarganya dan membuat ayahnya lumpuh. Alhasil Jisung menghentikan tindakan Doha dan semua warga dibuat terkejut akan hal tersebut sehingga Dusi terlihat sangat-sangat kacau dan pergi dari sana. Hyejin pun menyusul dan pasti itu adalah salah paham, tapi Dusi membenarkan perkataan Doha dan itu bukan salah paham. Memang dirinya yang membuat ayah Doha seperti itu. Bahkan foto keluarga yang dilihat Hyejin adalah keluarga yang dihancurkan juga oleh Dusi. Seketika Hyejin shock dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Dusi langsung terpuruk seperti hidupnya jatuh dari jurang yang sangat dalam. Dan Hyejin ia pun hanya bisa menangis dan tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan semenjak saat itu Dusi tidak keluar dari rumah, yang membuat semua warga kewalahan dari Geumchol, Namsu, dan Chunji yang kerepotan karena tidak ada Dusi. Bahkan semua warga mengkhawatirkan keadaan Dusi akan apa yang menimpanya. Dan nenek Gambri ia pun menyempatkan diri untuk memberikan makanan ke Dusi, tapi Dusi tetap tidak keluar. Sedangkan di lain tempat Jisung yang sedang melihat Jiwon berbincang dengan TV sebelah langsung beralasan kalau file mereka hilang. Alhasil membuat Jiwon panik, yang padahal alasan Jisung berbohong agar Jiwon tidak berbincang dengan orang itu lagi. Alhasil membuat Jiwon bingung dan apakah Jisung mulai membuka hatinya? Tepat di saat itu Doha datang sehingga Jisung berbincang akan masalah apa yang terjadi dengan dirinya dan Dusi. Sehingga Doha menceritakannya bahwa Dusi bekerja di bidang investasi trading saham dan ayah Doha yang bekerja sebagai security ditawari oleh Dusi untuk join. Dan karena ayah Doha terlalu polos, ia pun menerimanya sampai menarik uang jaminannya, bahkan sampai mengambil pinjaman. Lalu terjadilah insiden Benjamin Holding aka saham anjlok turun. Alhasil karena ayah Doha tidak terima, ia sampai berniat untuk budir sehingga Jisung yang mendengarnya turut prihatin. Namun ketika Doha memberitahu bahwa senior Dusi beda alam karena kecelakaan mobil, membuat Jisung terkejut. Kembali lagi ke Hyejin, Pyomi pun memberikan Hyejin sebuah berita akan Dusi yang dimana itu adalah berita tentang Dusi dan Jonggu yang berhasil sukses di dunia investasi trading serta mengingat akan keluarga yang dimaksud oleh Dusi. Dan Jisung ia yang mengedit mengingat ketika dirinya menemui Sona, ya sepupunya, dan suami dari Sona yaitu Jisung mengalami kecelakaan dan beda alam. Seketika membuatnya sedih dan merasa bahwa ini terjadi kesalahpahaman antara Dusi dan Doha. Dan di lain cerita, Hwajong yang lagi masak didatangi oleh Yonggu dengan niatan ingin memeluknya dari belakang. Namun sayang, Hwajong yang tidak sadar ada Yonggu mengarahkan pisaunya. Seketika ia tidak jadi karena ketakutan setengah mati. Namun Hwajong meminta Yonggu melakukannya lagi. Alhasil mereka pun mengromantis, yang ternyata sudah ada Ijun di belakang mereka. Alhasil Yonggu dan Hwajong pun menjelaskan apa yang terjadi, bahwa mereka dulu ada salah paham dan sekarang mereka sudah baikan serta akan tinggal bareng lagi. Sehingga Ijun paham dan langsung pergi bermain. Kembali ke nenek Gambri yang ternyata Dusi sama sekali tidak menyentuh makanan yang diberikan oleh nenek Gambri. Sudah pasti membuat nenek Gambri makin khawatir akan kondisi Dusi. Dan di tempat Hyejin, ia pun masih ditanya oleh temannya akan Hyejin yang menerima tawarannya atau tidak. Tapi Hyejin masih memikirkannya. Tepat di saat itu nenek Gambri datang untuk memberikan makanan. Namun ketika nenek Gambri memberitahu bahwa Dusi tidak menyentuh makanan yang ia berikan dan baru saja ia dari sana, membuat Hyejin khawatir juga akan Dusi. Dan Jisung ia pun merasa ada yang kurang lagi di videonya dan butuh footage tambahan sehingga ia akan pergi bersama dengan Doha. Sedangkan di lain tempat, Hwajong dan Yonggu pun tidak mendapatkan kabar dari Ijun yang belum balik. Bahkan ternyata Ijun tidak bersama dengan Bora. Alhasil membuat mereka panik dan khawatir karena Ijun hilang. Dan Bora beserta ortunya ikut mencari Ijun juga. Yang ternyata Ijun sedang menangis sambil dead hang. Dan hal itu dilihat oleh Bora sehingga Bora langsung mengajak Ijun balik. Tapi Ijun tidak mau. Datang Hwajong dan Yonggu yang sangat amat khawatir karena Ijun tidak pulang. Sehingga Hwajong bertanya apakah Ijun marah ke ibunya. Apakah
karena perbincangan mereka dan apakah Ijun tidak nyaman jika ibu dan ayahnya tinggal bersama lagi. Ijun berkata bahwa ia sangat suka jika ibu dan ayahnya bersama lagi dan ia menangis bukan karena sedih tapi sangat senang. Oleh sebab itu ia menyendiri agar orang tuanya tidak sedih. Dan sejujurnya Ijun sangat ingin makan bersama keluarga bukan hanya saat ulang tahun apalagi mendapatkan prestasi, serta selalu ingin mereka tinggal satu rumah. Anjir, ini sedih parah. Tuh, bercucuran air mataku. Anjir. 이준이 마음 몰라줘서 미안해. Sehingga mereka akan balik untuk makan malam bersama dan akan seterusnya seperti itu. Dan Bora malah ikut menangis juga, bahkan ingin makan bareng dengan Ijun bahkan tinggal bersama. Balik lagi ke tokoh utama kita, Yejin pun datang ke tempat Dusi sambil memberitahu kalau nenek Gambri memberikannya makan. Dan karena Dusi terlihat kurus, Yejin yang akan memberikan makan. Dusi ingin menceritakan kisahnya ke Yejin. Dusi pun mulai bercerita bahwa ketika ia kuliah, ia kenal dengan seorang senior yang habis cuti, yaitu si Jonggu. Dan karena sekamar, mereka langsung akrab, bahkan seperti kakak adik. Dan karena Jonggu bekerja di bidang investasi, ia pun mengajak Dusi ikut ke perusahaannya. Awalnya Dusi kurang minat karena beda dengan jurusannya, tapi Jonggu meyakinkan Dusi bahwa manajer investasi memberikan harapan kepada orang biasa bahwa mereka juga bisa menjadi kaya. Oleh sebab itu, Dusi pun ikut ke dalam perusahaannya. Benar saja, Dusi lama-kelamaan nyaman dengan kerjaan itu serta bertemu dengan orang baru. Dan di sanalah ia bertemu dengan Ayah Doha sebagai security. Bahkan Dusi memperlakukan Ayah Doha seperti halnya warga Gongjin. Tapi suatu ketika Ayah Doha ingin menginvestasikan uangnya. Awalnya Dusi tidak menyarankannya karena terlalu beresiko untuknya. Namun karena Ayah Doha kekeh akan hal itu, Dusi pun menerimanya dalam catatan Ayah Doha sudah tahu resikonya dan siap akan hal itu. Tapi ketika tragedi itu terjadi, Ayah Doha menghampiri Dusi sehingga membuat Dusi terkejut karena Ayah Doha mengambil saham yang padahal Dusi sudah tidak merekomendasikannya. Bahkan terkejut karena Ayah Doha menggunakan uang jaminan dan uang pinjaman. Alhasil Dusi pun meminta Ayah Doha untuk tenang dulu dan ia akan mengurusi hal tersebut. Dusi pun dengan stres mengurusi masalah yang terjadi karena bukan Ayah Doha saja, melainkan banyak orang. Sehingga Ayah Doha yang menelpon Dusi tidak sempat mengurusinya. Namun di saat itu, ia pun mendapatkan info bahwa Ayah Doha berniat untuk budir. Seketika Dusi shock dan merasa ini semua salahnya karena tidak menjawab telepon dari Ayah Doha. Alhasil dengan keadaan tidak baik-baik saja, ia pun ingin menemui Ayah Doha. Namun Jonggu yang melihat kondisi Dusi tidak bagus untuk menyetir, ia yang akan mengantar Dusi. Dan di perjalanan, Dusi pun masih merasa bersalah dan tidak tenang akan hal itu. Sehingga Jonggu yang melihatnya mencoba menenangkan Dusi bahwa Dusi tidak salah dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba terdapat mobil yang hampir menabrak mereka. Seketika Jonggu langsung membanting setir dan tiba-tiba ya, datang truk yang menabrak mereka sehingga membuat Jonggu kehilangan nyawanya di sana. Dan Dusi sudah pasti menimbulkan trauma yang berat di dalam hidupnya. Sehingga Yejin yang mendengarnya dibuat sedih karena masalah hidup Dusi begitu sangat berat dan menderita akan hal itu. Serta meminta Dusi jika Dusi bisa bersedih dan menangis di depannya. Bahkan Dusi boleh menunjukkan rasa sakitnya. Sedangkan di lain tempat, Doha dan Jisung pun utiwi ke Gongjin. Dan di saat itu, Jisung memberitahu bahwa sepertinya mereka memang ditakdirkan ke Gongjin. Dan tak menyangka kalau Doha terlibat juga. Bahwa senior dari Dusi adalah
kakak iparnya dan tahu kalau Dusi dihantui rasa bersalah selama ini karena waktu kecelakaan itu terjadi di saat Dusi dan Jonggu ingin menemui ayah Doha. Dan di lain sisi, Chohyu pun datang untuk membeli bubur karena ia habis melakukan pencaputan gigi bungsu dan ia juga ingin mengatakan sesuatu bahwa sebenarnya dulu ia menyukai Hwajong. Unsur LGBT lagi. Untung aja nggak jadi ya. Dan Hwajong tahu itu karena ia bisa merasakannya dan memilih untuk diam saja karena tidak mau drakor ini jadi unsur pelangi. Hingga di malam harinya Dusi yang keluar ternyata sudah ada Doha di sana. Doha pun dibuat bingung padahal mereka miskin tapi entah kenapa mereka masih bisa tinggal di apartemen. Bahkan biaya rumah sakit dan kuliahnya sudah dibayar dan itu tidak masuk akal dengan keuangan mereka dan tahu bahwa itu semua dari Dusi. Terlihat ketika Dusi menemui Ibu Doha untuk memberikan semua uangnya sebagai bentuk ganti rugi. Dan Ibu Doha menerima uang tersebut tapi ia tidak bisa memaafkan Dusi. Dan Doha bertanya akan Dusi yang mengasihani mereka. Tapi Dusi tidak berpikir seperti itu melainkan karena ia ingin mewujudkan keinginan ayah Doha. Alhasil membuat Doha menangis karena menyalahkan Dusi atas apa yang menimpa keluarganya. Tapi Dusi masih meminta maaf atas kejadian itu. Hari memperingati kepergian Jonggu pun tiba dan Dusi menggunakan jas itu lagi. Tepat di saat itu ada Sona bersama dengan anaknya dan Sona meminta anaknya untuk menghampiri pamannya yaitu Dusi. Sehingga Dusi dibuat terharu akan hal itu. Sona pun cerita betapa miripnya sang anak dengan ayahnya. Tapi Sona tidak akan meminta maaf atas kejadian waktu itu karena di pikirannya ia tidak bisa hidup tanpa Jonggu. Tapi pada kenyataannya ia masih bisa hidup dan membesarkan anaknya seorang diri. Serta ia tidak membenci Dusi. Jadi sekarang Dusi harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Tepat di saat itu ternyata arwah dari Jonggu mendatangi Dusi sambil menyindir akan Dusi yang menangis. Serta meminta Dusi untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri sama halnya waktu kejadian itu. Semua bukan salah Dusi sama sekali. Yang penting Dusi masih hidup dan teruslah untuk hidup. Bukan untuk Jonggu melainkan untuk Dusi sendiri. Dan ketika mereka bertemu lagi mereka pun akan memancing seperti dulu. Sudah pasti membuat air mata Dusi tak tertahankan lagi termasuk saya. Setbut anjir nih episode 15 penuh dengan kesetan. Anjing kesetan. Sebuah kesedihan gitu anjing kesetan bangsa. Dan nenek Gambri ia pun balik ke rumahnya. Dan para nenek yang lain datang serta akan menginap di sana. Dan di malam harinya Dusi pun curhat bahwa sebelumnya ia sempat berniat untuk budir ketika mengetahui kabar bahwa Jonggu beda alam. Ia benar-benar sangat terpuruk dan memprihatinkan. Serta di pikirannya hanya melompat dari jembatan. Namun di saat itu nenek Gambri menelpon bahwa ia sedang berada di Seoul dan ingin bertemu dengan Dusi karena sudah lama tidak bertemu. Seketika Dusi tersadar akan Gongjin dan nenek Gambri lah yang telah menyelamatkannya dari keterpurukan itu. Oleh sebab itu ia balik ke Gongjin dengan keadaan sedih. Bahkan semua warga yang melihat Dusi tidak mempertanyakan hal itu. Tapi lama-kelamaan para warga mulai meminta bantuan Dusi. Dari lampu mati, toilet mampet, ular dalam rumah, kerbau masuk parit, semua Dusi selamatkan. Sehingga Yejin paham betapa Dusi sangat mencintai Gongjin. Tapi di saat itu Yejin memberitahu akan penawaran dirinya di Seoul. Kembali lagi ke tempat para nenek. Mereka pun saling cerita bahwa umur mereka memang tua tapi pikiran mereka masih muda. Tapi nenek Gambri sudah sangat bahagia hidup di dunia ini. Dari pernah masuk acara TV, bernyanyi di atas panggung, mengobrol bersama sahabatnya, dan bisa menikmati makanan kesukaannya. Jadi perlu apa lagi? Itu sudah sangat membuatnya bahagia. Dan di pagi harinya nenek Maki yang terbangun karena nenek Sokja. Ia yang berniat membangunkan nenek Gambri. Ternyata nenek Gambri sudah mengebuskan nafas terakhirnya. Wih, what? Tidak. Anjir, kenapa harus nenek Gambri yang pergi duluan, cowok? 기다려요.
Terlihat ketika Yejin sedang pulang kerja dan ia melihat pasien rumah sakit yang ternyata itu adalah Dusi, serta Yejin langsung menghubungi rumah sakit untuk memberitahu hal tersebut. Bahkan Yejin menunggu sampai ambulan datang dan episode 15 pun selesai. Lanjut episode 16 aka episode terakhir. Di episode 16 dimulai dari hari kepergian Nenek Gambri yang sangat membuat air mataku mengalir anjir. Karena Nenek Gambri ini benar-benar dari episode 1 sampai 15 loh. Bahkan Nenek Gambri lah yang membuat Dusi tidak jadi budir, jadi sepet. Yejin pun sudah pasti dibuat menangis, tapi ia tabah karena permintaan Nenek Gambri ketika dirinya berpulang adalah semua warga berpesta dan bersenang-senang di rumahnya. Dan semua warga mengikuti keinginan dari Nenek Gambri. Bahkan tidak terlihat sedikit pun rasa sedih di sana. Bahkan Jisong yang tahu langsung datang bersama dengan Jiwon. Hingga di malam harinya, Jisong dan Jiwon pun balik serta tahu kalau Dusi lah yang paling merasa kehilangan di sana. Begitupun dengan Yejin yang tahu, tapi Dusi tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Dusi pun menghampiri anak Nenek Gambri yang merasa menyesal karena tidak menemui ibunya di hari-hari terakhirnya dan tidak bisa meminta maaf. Tapi Dusi memberitahu bahwa anak Nenek Gambri adalah sumber kebahagiaannya dan alasan Nenek Gambri tetap hidup. Alhasil membuat isak tangis tak terbendung lagi. Sangat sedih banget anjir. Hari pemakaman pun tiba dan semua warga mengantar Nenek Gambri ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nenek Mati dan Nenek Sokja pun sudah dibuat rindu dengan Nenek Gambri dan mampir ke rumahnya. Serta mereka saling berjanji untuk umur panjang dan tidak meninggalkan satu sama lain lagi. Sedangkan Dusi, ia yang sudah rindu karena sering membuatkan sabun Nunu Nenek Gambri, didatangi oleh Yejin serta langsung mengajaknya makan. Yang ternyata Dusi masih menyimpan makanan yang diberikan oleh Nenek Gambri sebelumnya. Bahkan ia tidak bisa menyentuhnya. Yang padahal terdapat sebuah surat dari Nenek Gambri sehingga Dusi membacanya. Dan tulisannya berisi kalau Dusi harus tetap makan seberapa sulit hidup yang dialami. Karena sejak kecil Dusi selalu kesulitan dan satu-satunya Nenek Gambri bisa bantu adalah membawa makanan untuk Dusi. Dan Dusi memakannya hingga tumbuh dewasa yang membuat Nenek Gambri bangga akan Dusi. Bahkan di saat Nenek Gambri memberitahu akan hal terbaik yang orang tua bisa lakukan kepada anaknya berupa tidak jatuh sakit, itu juga sama untuk para orang tua. Hati mereka hancur ketika melihat anaknya kesakitan serta sudah menganggap Dusi seperti anak sekaligus cucu Nenek Gambri. Anjing gak berhenti-berhenti air mataku. Bangsa. Hah, men? 예수 살을 때 가끔은 사는 게도 사람들 사이에 있으면은 있잖아. 네가 내를 업어준 것처럼 분명 누가 네를 업어줄 거야. Sudah pasti membuat Dusi menangis lepas akan hal itu. Dan ini scene paling sad parah anjing. Karena Nenek Gambri itu anjir lah. 단 한 번도 충분히 슬퍼하지 못했던 그는 Semua warga pun mulai merindukan Nenek Gambri. Sebulan kemudian, akhirnya proyek dari Jisong sudah selesai semua dan siap tayang. Tapi tiba-tiba perut Jiwon sakit. Alhasil membuat Jisong panik akan hal tersebut serta memberikannya obat. Namun di saat itu, Jiwon pun sudah tahu kalau Jisong tahu Jiwon menyukainya. Serta memberitahu alasan kenapa ia tidak mau kerja lagi berupa tidak ingin lebih baper lagi ke Jisong. Yejin pun bersiap-siap untuk pergi ke Seoul karena ia menerima tawaran itu. Yang ternyata Yejin hanya seminar selama 3 hari. Dan waktu di malam itu ia hanya tertarik tapi tidak mengambilnya karena ia sudah jatuh cinta juga dengan Gongjin dan tidak ingin pergi meninggalkan Gongjin. Sedangkan di tempat lain, Pyomi yang bersama dengan Encol, Pyomi pun meminta Encol untuk melihat nomor lotrenya. Dan ketika dicek, ternyata ia memenangkannya. Sudah pasti membuatnya senang sesenang-senangnya. Namun sayang, ternyata nomor itu di minggu kemarin. Anjing.
Seketika ia dari yang terbang ke atas langsung jatuh dalam hitungan detik. Sabar Pyomi. Melihat hal itu, Encol pun membawanya ke suatu tempat dan memberikan buku tabungannya. Yang ternyata misteri ketiga dari desa Gongjin berupa orang yang memenangkan lotre. Ternyata orangnya adalah si Encol. Namun hal tersebut membuatnya bimbang antara menjadi crazy rich apa menjadi polisi. Dan jawabannya ia menjadi polisi serta menggunakan uangnya untuk amal. Alhasil membuat Pyomi makin kagum makan Encol. Ya walaupun sisa tabungannya tidak banyak lagi, tapi uang itu bisa untuk membuat rumah agar mereka bisa tinggal bersama. Sedangkan Hyejin dan Dusi pun mengantar Hyejin pergi dan hal tersebut dilihat oleh Namsuk dan Hwajong yang lewat sehingga membuatnya prihatin akan kebucinan mereka. Hingga di saat mereka balik sambil Namsuk mengajaknya pergi, Chohui datang untuk mampir, tapi tiba-tiba Hwajong mendapatkan telepon dari Yonggu. Seketika Hwajong pergi dengan cepat untuk bertemu dengan Yonggu. Bertemulah mereka dan Yonggu ingin memberikan sesuatu, yaitu minuman yang pernah diberikan oleh Hwajong agar mereka bisa umur panjang dan terus bersama. Alhasil membuat Hwajong bahagia akan hal itu dan Yonggu dibuat terharu akan kata-kata dari Hwajong sehingga mereka ke mode bucin. Sedangkan Yoongyong dan Gemchol pun mulai sangat perhatian ke Yoongyong. Namun sayang belum ada beberapa menit Gemchol sudah membuat masalah. Seketika pertengkaran mereka tidak terelakkan dan Bora serta Ijun yang bermain permainan Squid Game, Ijun yang berhasil menyelesaikannya dan bentuknya hati dalam arti ia menyukai Bora dari simbol itu. Bora malah tidak peka dan memakannya, tapi Bora langsung mengajak Ijun melihat si Samsam sambil mereka berpegangan tangan. Kecil-kecil sudah cinta-cintaan, kalian yang sudah tua mana pasangannya? Kenapa jadi badut terus, brother? Di lain tempat, Dusi pun bertemu dengan Jisung yang datang ke Gongjin untuk menonton acara bersama dengan warga Gongjin. Tapi sebelum itu, ia ingin makan dulu dan ya di sini iklan sudah pasti ya. Tapi sudah pasti drakor itu paling pintar dalam memasukkan brand atau sponsor di ceritanya. Nggak ganggu gitu dan tidak merusak cerita. Namun selesai makan, Jisung pun curhat akan kebimbangannya dengan Jiwon. Tapi ia takut jika kehilangan Jiwon. Sehingga Dusi menyadarkan Jisung bahwa nggak usah dipikirin, tapi dijalani. Dan di lain tempat, Hyejin pun mengajak ibunya untuk makan bareng. Sembari mereka cerita ketika awal mereka bertemu dan di saat itu sungguh sangat awkward. Tapi karena Hyejin berkata makanan buatannya enak, membuat ibunya senang. Dan Hyejin bisa mengajak Dusi karena ada satu kursi kosong lagi, yaitu untuk si Dusi. Sedangkan Dusi, ia pun langsung dibuat rindu dengan Hyejin, bahkan membuatnya tidak fokus dalam melakukan kerjaannya. Tapi karena Hyejin sudah sampai, ia pun langsung utiwi ke tempat Hyejin. Sehingga mereka meluapkan kerinduan bersama yang ternyata Hyejin berencana setelah ia balik dari Seoul, ia akan melamar Dusi dan mencari ide seperti apa nanti ia akan melamarnya. Alhasil Hyejin langsung mengajak bertemu di pantai tempat pertama kali mereka bertemu dan saling cerita betapa kacaunya awal pertemuan mereka. Tapi ia senang akan hal itu dan sudah membelikan sepatu untuk Dusi agar sepatu tersebut bisa berada di rumah yang sama dan berdampingan. Serta Hyejin langsung melamar Dusi berupa maukah Dusi menikahinya dan jawabannya tidak. Dan tidak yang dimaksud bukan menolak Hyejin, tapi itu adalah bagiannya karena Dusi ternyata juga berniat untuk melamar Hyejin sekarang, tapi sudah keduluan oleh Hyejin. Anjing. Tapi emang jelek banget itu anjing. Kenapa sih cewek duluan ngomong anjing? Alhasil Hyejin menenangkan Dusi dan Dusi bisa melakukannya sekali lagi. Ya walaupun kan tidak bagus gitu momennya anjing, tidak berkesan. Dusi pun memberitahu bahwa pertemuan dirinya dengan Hyejin pertama kali itu tidak kacau, melainkan di pandangannya ia yang melihat Hyejin membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya. Mata terus memperhatikan Hyejin, bahkan tidak mengira kalau ia sampai mencintainya, serta langsung melamar Hyejin berupa kalung yang pernah dijual oleh Hyejin. Sudah pasti membuat Hyejin senang dan mereka pun bercipok-cipokan di sana. Wow. Alah
rahasia boy. Namun hal tersebut diganggu oleh sepatu mereka yang hampir hanyut. Selesai dengan semua itu, Yejin pun mulai membuat daftar kegiatan ketika mereka nikah nanti. Dari Dusi yang masak dan Yejin akan merawat gigi Dusi, Yejin yang mencuci dan Dusi yang beres-beres rumah, serta hal-hal lainnya. Namun ketika Dusi bertanya sampai kapan Yejin memanggilnya kepala Hong, Yejin pun juga bingung mau manggil seperti apa. Dan final answernya, yaitu Jagi. Dalam arti aku, jadi Yejin adalah Dusi, Dusi adalah Yejin. Begitu. Dan karena mereka mulai larut ke dalam romantis mode tinggi, mereka pulang sopak cepak cedur. Wow. Hingga di pagi harinya, Dusi pun sudah menyiapkan sarapan untuk Yejin dan menyuapi Yejin. Impian setiap pasangan ketika mereka nanti nikah, ya pasutri barulah. Dan Dusi sudah memutuskan kalau ia nanti ingin punya 2 anak. Karena kalau 1 nanti takutnya kesepian. Namun karena ia ngeh kalau hari ini ada bersih-bersih, mereka pun tidak bisa menghindari hal tersebut. Dan semua warga ternyata sudah hampir selesai bersih-bersihnya. Tapi di saat itu, Yejin langsung memberitahu warga bahwa mereka akan menikah. Dan Dusi juga mengkonfirmasi akan hal tersebut. Sehingga semua warga berbahagia akan hal itu dan turut bahagia akan Dusi dan Yejin. Sedangkan di lain tempat, Jiwon pun menunggu kedatangan Jisung karena Jisung harus ada ketika peluncuran acaranya. Sampailah ia di sana, tapi sebelum itu Jiwon memperbaiki kerah dari Jisung agar rapi. Sehingga Jisung langsung mengajak Jiwon makan berdua saja setelah acaranya selesai. Bukan hanya itu, Jisung ingin melakukan banyak hal lagi bersama dengan Jiwon. Dalam arti ia membuka hatinya untuk Jiwon dan mereka akan berpacaran. Happy ending untuk Jisung. Tidak seperti karakter kemarin yang di Nevertheless anjir. Siapa lagi namanya? Ya intinya itu. Sudah pasti membuat Jiwon salting akan hal itu. Para warga pun mulai menonton bersama akan acara dari Jisung dan Jisung ikut menonton bersama. Selesai itu, semua orang pun mulai berdatangan ke Gongjin berkat acara dari Jisung. Yejin dan Dusi pun mulai bersiap-siap melakukan foto pre-wedding dan mereka akan menikah di Seoul nanti. Tapi mereka akan pre-wedding di Gongjin karena Gongjin lah tempat mereka bertemu dan hidup bersama nantinya. Namun ketika ia akan pergi ke bukit tempat berharga dari Dusi, para warga malah berkumpul untuk membantu proses mereka foto dan ikut serta di sana. Namun Dusi dan Yejin yang ingin berdua saja, mereka pun sampai kabur dari sana. Sehingga semua warga mensupport mereka dan turut senang akan hal itu. Sampailah mereka di bukit dan Yejin melihat nama kapalnya yaitu Sum-in, yang dimana itu adalah nenek Dusi. Sehingga Yejin ingin namanya juga berada di sana dan Dusi mengiyakannya. Serta mereka melakukan foto pra-wedding. Namun di saat itu mereka mendapatkan telepon bahwa nenek mati jatuh dan gusinya robek. Alhasil mereka langsung segera pergi menemui nenek mati dan K-drama dari Hometown Cha-Cha-Cha pun resmi selesai. Drakor the best ini cuk. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Hometown Cha-Cha-Cha part terakhir. Drakor yang sangat-sangat bagus. Setiap episodenya tuh nagih terus anjing. Dan di drakor ini juga ngena di semua aspeknya. Lucunya dapet, romantisnya dapet, sedihnya itu apalagi bercucuran air mataku pada anjing. Dan di setiap cerita masing-masing warganya itu bagus semua cuk. Dari Chunjae dan Juri, Hwajong dan Yonggu, Namsu, Yunjong dan Gemchol, Pyomi dan Encol, dan terakhir Jisung dan Jiwon. Itu banyak banget sumpah dah. Dan semua memiliki kisahnya sendiri dan bagus semua anjir. Sumpah dah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dari part 1 sampai part 5 ini. Maaf buat kalian yang sudah menunggu lama di setiap partnya karena lihat durasinya cowok minimalnya itu 30 menit ke atas. Apalagi yang ini mungkin 1 jam durasinya anjing. Jadi tolong pahami saya ya tolong gitu aja. Semoga kalian terhibur dan menantikan alur K-drama lainnya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.